Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas D akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai tentang modul pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan saya atas nama Ica sebagai moderator sekaligus pemateri terakhir, dan adapun teman kelompok saya Hasriani sebagai pemateri pertama. Saya Nurulima sebagai pemateri selanjutnya. Baik, untuk menyingkatkan waktu, kepada pemateri pertama saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Adapun materi yang pertama itu mengenai kompetensi dan tujuan pembelajaran yang termuat dalam rancangan pembelajaran. Yang pertama itu kompetensi. Kompetensi di sini itu berfokus pada mengekspresikan niat. Kemudian tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menunjukkan kesungguhan belajar bahasa Inggris dan berkomunikasi dengan guru dan teman untuk menyatakan dan menanyakan niat melakukan suatu tindakan. Kemudian menunjukkan perilaku jujur, percaya diri, tanggung jawab, dan melaksanakan komunikasi tentang menyatakan dan menanyakan niat melakukan suatu tindakan. Kemudian mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Kemudian menyusun teks lisan dan tulisan untuk menyatakan dan menanyakan suatu niat melakukan suatu tindakan. Next, asesmen yang digunakan dalam rancangan pembelajaran dan kesesuaian antara analisis kesesuaian antara asesmen yang digunakan dengan tujuan pembelajaran. Modul ajar ini menggunakan beberapa metode penilaian. Yang pertama itu penilaian sikap. Penilaian sikap itu observasi dalam proses pembelajaran. Metode ini digunakan untuk menilai sikap dan perilaku siswa selama proses pembelajaran, seperti kesungguhan dalam belajar, perilaku jujur, percaya diri, dan tanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi. Selanjutnya itu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini seperti tes tulis dan tulisan bentuk uraian. Metode ini digunakan untuk menilai pengetahuan siswa tentang materi yang telah diajarkan. Dalam hal ini seperti expressing attention. Siswa diharapkan dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan untuk menyatakan dan menanyakan tentang niat suatu tindakan. Kemudian penilaian keterampilan seperti praktek. Metode ini digunakan untuk penilaian keterampilan siswa dalam menyusun teks lisan dan tulisan. Kemudian itu selain itu guru juga memberikan penghargaan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik, yang bisa menjadi bagian penilaian sikap dan keterampilan. Semua metode ini digunakan untuk memastikan bahwa siswa benar-benar memahami materi yang telah diajarkan dan dapat menerapkannya dalam sebuah praktik. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, materi selanjutnya selanjutnya berdasarkan analisis terhadap langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang disajikan dalam RPP tersebut, terdapat pendekatan model dan media pembelajaran yang digunakan. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan yang digunakan dalam RPP ini tampaknya mengutamakan pendekatan pembelajaran aktif dan kolaboratif. Hal ini terlihat dari kegiatan yang mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dan dalam diskusi, kerja kelompok, dan presentasi. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin meningkatkan kemampuan berkomunikasi bahasa Inggris siswa. Yang kedua yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan dalam RPP ini mencakup berbagai model seperti literasi, critical thinking, collaboration, communication,
Model-model ini memberikan keragaman dalam pendekatan pembelajaran, memungkinkan siswa untuk mengembangkan berbagai keterampilan seperti pemahaman, berpikir kritis, kerjasama, dan kreativitas. Dan yang ketiga yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan meliputi buku bahasa Inggris kelas 10, kurikulum 2013, dan website edukasi.com. Penggunaan media ini dapat membantu siswa dalam memahami materi dengan lebih baik melebihi sumber belajar yang beragam. Itulah yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya materi yang terakhir. Setelah menelaah rencana pembelajaran yang telah disampaikan, ada beberapa saran atau perbaikan yang mungkin dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu penggunaan varian media pembelajaran. Selain buku, teks dan website edukasi, Anda dapat mempertimbangkan untuk mengintegrasikan media pembelajaran lain seperti video pembelajaran, gambar atau audio yang dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Kemudian yang kedua yaitu diversifikasi metode pembelajaran. Selain model-model pembelajaran yang telah disebutkan, Anda dapat mencoba memperkenalkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan kreatif seperti role playing. Oke, mungkin itulah hasil diskusi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah.